Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang agama budi. Akhir-akhir ini banyak sekali memperbincangkan tentang agama, tentang Tuhan, seakan-akan Tuhan itu hanya milik segolongan saja. Maka sebenarnya apa agama budi? Pada malam ini kita akan berbincangkan dengan narasumber yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Kirianto Ngendali. Selamat malam Kirianto. Selamat malam, assalamualaikum. Tumben tidak pakai belangkon ini. Menjadi manusia seutuhnya. Menjadi manusia seutuhnya, tanpa identitas atau tanpa bagaimana? Identitas. Iya. Ya menarik juga nih alasan Pak Kirianto. Ya sebelumnya saya juga akan menyapa Bapak yang ada di Malang. Ada pertanyaan juga tentang Tuhan itu sebenarnya yang menciptakan alam semesta ini. Cuman pertanyaannya, maaf Bapak, masih kurang jelas. Ada pertanyaan, apakah identik dengan Indonesia dan Jawa khususnya? Nah ini yang identik itu Tuhannya atau apanya? Itulah sebabnya pada malam ini kita akan berbincang tentang agama budi. Mudah-mudahan ada hubungannya dengan pertanyaan panjenengan. Baik pemirsa, sebelum kita berlanjut bincang-bincang tentang agama budi, seperti biasanya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ono kitu rumaksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh den setan datan purun paneluan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling ado tanono ngaraming mami guna duduk pan sirana. Ya pemirsa, kita awali bincang-bincang kita tentang agama budi. Kirianto, agama budi ini sebenarnya kita akan mengarah ke pembicaraan apa kira-kira? Ya, ke pembicaraan siapa itu manusia dan apa itu budi ya. Sehingga kenapa sejak sirna ilang kertaning bumi ya, sejak zaman Majapahit mau runtuh itu kok muncul kata-kata itu. Itu kan kata-kata yang terkenal di riwayat Jawa. Zaman Majapahit, Prabu Brawijaya yang mau rereh ke Prabon. Nah, ini gelap ya. Artinya gelap itu apakah Raja Brawijaya itu turun tahta karena perang? Apakah karena ada satu kesadaran bahwa beliau itu akan naik lengser ke Prabon, madeg Pandito, apa seperti itu? Ini kan masih simpang siur. Tapi ada kata-kata yang indah pada waktu Sabto Palonoyo Genggong mengatakan dia akan muncul kembali ya. Tentu dengan mengubarkan yang disebut dengan agama budi. Bahwa satu saat 500 tahun sejak ilang sirna kertaning bumi itu akan muncul tadi itu agama budi. Nah, ini yang perlu untuk kita telusuri. Sebenarnya agama yang banyak di Nusantara ini. Nusantara itu agamanya kan banyak ya.
ratusan ya, 800 lebih agama di Nusantara. Ya. Di desa-desa itu ya. Ya. Karena agama itu kan iku ora, agama iku morat marit cerai berai. Bukan Islam, bukan Hindu, bukan Kristen dan sebagainya. Konsep bahasa Sanskerta agama itu menunjukkan kepada kita manusia-manusia yang berusaha untuk menuju kepada ketidakmorat maritan batinnya, sehingga menyebabkan ketidakmorat maritan lahirnya. Ya. Karena orang beragama, kalau kita rasakan sekarang ini kan hanya memperhatikan lahir, ya, lupa bahwa yang lahir itu sebenarnya berasal dari batin. Jagat gede itu berasal dari jagat cilik. Dalam konteks budaya Jawa, ini bisa dibalik, Mas Samsu. Manusia itu jagat gede, dunia itu jagat cilik. Malah bisa dibalik begitu? Iya. Karena pikiran manusia itu bisa melampaui dunia. Ya. Ya. Tuhan itu bukan dunia, semesta raya. Manusia bisa berpikir sampai ke sana. Bahkan kadang-kadang lebih jauh lagi dari mana asalnya Tuhan. Ya, itu artinya kan semakin cakupannya semakin luas. Apa benar Nabi Adam itu manusia pertama diciptakan oleh Tuhan? Kalau toto gelar iya, kebanyakan orang bicara begitu. Tapi kalau batin kita, ya bertanya-tanya, ya, apa tidak ada manusia ya sebelum Nabi Adam itu? Ya sekarang kan rame itu ya. Ya, itulah sebenarnya kita berusaha untuk menerjemahkan apa sih agama budi itu. Ini kalau sudah begini berbicara tentang cara berpikir. Ya. Yang sering kita katakan bahwa manusia Jawa itu minimal ada 4 cara berpikir. Ya, dulu cara berpikir keteguhan. Ya. Kalau leluhur kita dulu itu berbuat semacam itu, saya yakin itu benar, maka sekarang saya kerjakan. Selamatan itu kan khas leluhur Jawa. Maka sekarang saya juga selamatan. Kenapa? Karena leluhur saya, masa lalu bangsa ini berbuat semacam itu. Apa yang hilang? Yang hilang adalah maknanya. Selamatane podo ning ora ngerti karepe, kan begitu. Ambengi podo ning ora iso maca. Ya istilahnya kalau dulu itu, orang dulu itu pada waktu selamatan sebelum dipura ya, dimakan atau didoakan, itu kan diekrorkan dulu, dibaca dulu fenomena namanya ambeng, tumpeng itu. Diterangkan semua gitu ya? Terangkan semua. Ini yang hilang ya. Padahal itu kan cara pendidikan yang luar biasa pada masyarakat-masyarakat yang batinnya sederhana. Dan menjadikan batin sederhana. Nah, sekarang kenapa dengan hilangnya makna tumpeng itu batinnya menjadi keras, kegaibannya menjadi nggak terkontrol, isinya hanya caci maki, menyalahkan orang lain. Ya. Tapi kalau tumpengan kan enggak, karena tulisan itu, tumpeng itu kan tulisan, ya kan harus dibaca itu. Oh ndok itu wiji dadi, oh namanya tomat mat sinamadan cambah, iku sumrambah ingkung muga dadi wong kang lina. Itu kan tulisan. Ya. Meskipun bentuknya benda, tapi bisa dibaca. Karena sekarang setiap orang punya acara itu nggak dibaca, apalagi didengarkan. Wong suarane kok ora ono. Gitu? Konteknya orang itu kan kerungu, ya, ketemu, ya, buru ku seneng, ya, niru, ya, sama dengan orang-orang caleg-caleg ini loh. Caleg-caleg ini orang kan bingung, sopo gitu, Edi, sopo Irianto itu ya. Itu harus masyarakat harus tahu. Harus sudah mendengarkan. Itu artinya dalam kehidupan sehari-hari sudah kumpul dengan masyarakat. Lek wis ngono masyarakat kepengin temu.
Ya, krungu dhisik terus temu dhisik Mas Samsu kuwi. Samsu sapa? Kae lho sing tak rungokne Samsu dadi Jose Dama TV gitu. Awalnya hanya krungu. Berikutnya datang ke studio atau kita ke masyarakat agar ketemu. Lewis ngono wuru-wuru ki mabuk. Seneng banget. Lah bar kuwi melu nyoblos. Itu mestinya gitu. Mestinya begitu. Jadi kalau kepingin bangsa ini, bangsa khususnya Jawa itu kepingin perilakunya itu selembut itu, pelajarannya hanya tumpeng tapi tumpeng kuwi yo ekrarno yang terbaca gitu. Yang harus dibaca semua itu. Sekarang tumpeng cuman api-apian toh. Api-apian untuk upacara-upacara hebat. Ya, jadi kalau upacara hebat, tumpengnya pasti hebat. Ya toh? Hanya itu saja. Sehingga tumpeng tadi ikut acara. Ya. Oh, lek gedungnya gede, tumpengnya gede. Wah. Lah ning balai kota, tumpengnya kudu gede. Ra diwaca. Ya toh? Nah, itulah sebenarnya mengapa saya pribadi ya. Kenapa orang beragama tapi akhirnya morat-marit. Ya. Karena agama itu apa sih? Ini dalam tafsir saya. Sebagai orang budaya ya. Agama itu apa sih? Agama itu yang punya kitab suci. Kitab suci itu khususnya dalam Islam itu kan ada namanya surat. Ya. Surat An-Anfal, surat Al-Isra. Surat itu ada tulisnya enggak? Ada tulisannya. Ada tulisannya. Bisa dibaca nggak? Bisa juga. Bisa dimengerti nggak? Harusnya dimengerti. Kalau surat nggak bisa dimengerti, terus gimana kabarnya, informasinya? Mas Samsu besok ya saya transfer uang di surat itu ya. Terus Mas Samsu nggak ngerti. Oh, karpet transferin. Iya, nggak sampai juga gitu. Iya. Ya, kita tunda perbincangan kita pada malam ini, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang agama budi. Dan tadi saya ngapunten Bapak Setyo Purwanto, tadi belum saya sebut namanya. Penjenengan yang bertanya tentang Tuhan tadi apakah identik dengan Nusantara ini, Indonesia, khususnya Jawa. Mungkin ini juga merupakan bahasan kita pada malam ini, yaitu agama budi. Ya, kita lanjutkan Kirianto. Lebih spesifik lagi tentang kalau agama itu tadi. Kemudian yang budinya ini bagaimana? Budi itu kekuatane manusa kang tusa ngersaning Gusti kang bisa njlentirake sasmita jroning ati. Hingga gampang diterima dening wong akeh krana gampang. Ya, budi. Jadi saora-orane menungso nurut referensi Jawa, menungso iku sepisan isining menungso, gaibing menungso. Sepisan jenenge roh. Mula ana istilah weruh. Ya. Ana istilah rasa. Rasa kekuatan manungsa kang dosa ngersaning Gusti kang bisa ngresepi ngrasakake sasmita agala lembut sing ketok karo sing ora ketok kuwi iku sing menangkap pertama kali itu rasa. Secara fisik mata melihat ya. Tapi kan sesuatu yang tidak tampak kan tidak bisa dilihat oleh mata. Maka rasa dua-duanya bisa. Ati papan jemar duruning bener luput ala becik bejo lan cilaka. Kabeh dilebokne ana jroning ati. Apa budi? Budaya. Ya, budidaya. Ya. Jadi kalau kita berbicara agama budi dalam pemahaman tafsir budaya Jawa, agama ke depan itu harus masuk akal. Ya. Maka sekarang menjadi geger nih. Hari ini menjadi geger. Karena apa? Karena tafsir bersimpang siur.
tafsir ya. Ya. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk sesuai dengan kehendak akal. Nyata. Maka tadi ada kata-kata Pak Pur tadi itu tentang Tuhan, pencarian Tuhan. Itu sebenarnya sejak dulu orang kalau percaya dengan Tuhan juga ingin mencari Tuhan nih koyo ngopo sih. Semacam itu. Ya. Makanya sebenarnya ada wilayah manusia, ada wilayah ketuhanan. Ya. Ini wilayah khusus yang sebenarnya ini adalah titik akhir dari kehidupan manusia untuk menuju kemuliaan. Apa namanya? Kepasrahan. Jadi sebenarnya kepasrahan itu muncul pada saat kita bertanya tentang eksistensi Tuhan. Kalau yang di bawahnya masih boleh. Malaikat seperti apa? Suara malaikat seperti apa? Ya. Bahkan dulu teman saya sekolah tinggi-tinggi, ya, cita-citanya ingin merekam suara malaikat. Boleh-boleh saja. Ya. Karena apa? Karena akan datang agama budi. Agama yang bisa dicerna oleh budi, oleh akal manusia. Ya. Tadi itu akal itu memang fungsinya untuk menerjemahkan sesuatu yang direspon oleh rasa. Ya, Kirianto, ketika kita berbicara masalah agama ke depan, penjenengan ngendika tadi bahwa agama itu masuk akal. Ketika itu dibenturkan dengan manusia itu ada keterbatasan pikiran, keterbatasan akal. Apakah itu nanti tidak menimbulkan satu rekayasa akal dalam memahami agama? Iya. Eksistensi manusia itu kan memang ketidakpastian. Ketidakberdayaan. Kita tidak berdaya. Meskipun kita sudah sekolah njoro langit paribasan ilmu nih, tetap manusia itu ada masalah. Ada sesuatu yang tidak bisa diraih. Ya. Bagaimana apabila manusia itu sudah sekolah, ya, sudah kursus, macam-macam lah, deklat-deklat ya. Kalau petani sudah belajar bagaimana cara petani yang baik, ternyata masih ada bereng. Ya. Manusia sudah belajar tentang kesehatan, masih ada corona, COVID ya. Kemana larinya? Nah, larinya adalah pada eksistensi Tuhan itu sendiri. Itulah yang namanya dengan kepasrahan. Jangan lupa Mas Samsu, Islam itu, kenapa sih orang Islam itu mengatakan semua agama itu Islam? Iya. Ya. Berdasarkan artinya mungkin ya. Artinya, ya. Jadi semua manusia, semua agama itu pasti akan menuju kepada kepasrahan. Saudara-saudara yang beragama Buddha pasti titik akhirnya pada kepasrahan. Kristen, Hindu dan sebagainya. Ya, Islam kita pahami sebagai maknanya pasrah. Ya. Nah, pada waktu manusia itu ingin pasrah, ya. Pasrah itu tempatnya di ujung sana. Yang kita cari apa? Yang kita cari pertama kali adalah jalan untuk menuju ujung sana, kepasrahan. Maka Islam menggunakan namanya dinul Islam. Itu berarti jalan menuju kepasrahan, jalan menuju kepasrahan. Buddha katakan menuju kepada kepasrahan pada tingkat yang arahat tertinggi itu dengan jalan berdharma. Ya, ini kan jalan semua. Ya, nah, masing-masing memiliki jalan yang berbeda, tapi ujungnya semuanya adalah kepasrahan. Nah, tingkat kepasrahan itulah sebenarnya tingkat haribaan Tuhan yang tidak akan berbicara Tuhan lagi. Ya, karena kepasrahan. Pun kula ngertos jenengan mboten ngertos pasrah. Sehingga dalam pemahaman saya orang-orang yang masih gelisah, ya kita juga semacam itu ya. Masih gelisah, suka caci maki, itu memang sedang berjalan
untuk menuju ke kepasrahan. Kalau sudah sampai di sana, hidup itu kegembiraan. Maka dalam konteks Sanskerta, swarga itu artinya kegembiraan. Jadi nggak usah jauh-jauh swarga itu. Angger bahagia gembira. Angger kita tuh berbahagia gembira sampai pada konteks kepasrahan, surga itu. Ya. Ya. Ya, artinya bahwa tadi ketika saya mengatakan bahwa ke depan beliau Kirianto Ngendika, ke depan itu ada agama budi. Nah, bukan artinya kalau kita bahas pada malam ini bukan berarti agama-agama itu akan lahir agama baru, tetapi agama-agama ini menuju ke budi, memaknai tentang agama sendiri. Sehingga kan begini Mas Samsu, konteks kehidupan itu kan dari mistis menuju ontologis. Dari yang tidak tampak, yang sekarang hanya diyakini, ingat ya, kecuali zat Tuhan itu sendiri, ya, itu kan cikal bakalnya akan menjadi kenyataan. Nah, sekarang di Indonesia itu orang masih berkutat kepada mistis ini. Malaikat ini begini, leluhur ini begini, ya, tokoh-tokoh itu begini, Bung Karno itu begini dan sebagainya. Masih berhenti di situ. Itu harus diejawantakan dalam karya nyata. Ya. Contoh lagi, kalau memang doa itu bisa dikabulkan atau bisa tidak dikabulkan, kalau kamu berdoa, kudu dikabul nih. Nah, itu nyata. Ya. Jadi wong sing api-api itu ya, nanti itu akan dituntut itu. Semudah itu kehidupan. Lek kowe ndonga njaluk sesuatu, wujude apa donga kuwi? Wujude dikabul. Lha kenapa kok ora dikabul nih? Ya. Nah, hal semacam itu. Memang dalam proses budaya ini adalah apa istilahnya, apa, jurang terbis, ya, sesuatu yang akan membuat kepanikan karena ada satu pendapat yang berbeda. Ya, jadi yang dulu-dulu, yang sekarang pun itu dianggap hanya keyakinan, ke depan menjadi kenyataan. Maka dalam berpikir manusia Jawa, yang keempat itu namanya kasunyatan. Berarti titik beratnya perilaku begitu. Wujud, ya, perilaku dan wujud. Katakan begini, pada zamannya Sailendra dulu, ya, itu punya pikiran bahwa kalau kita mau mencapai tingkat kepasrahan, aku enake arep gawe papan pasmeden mamane, tempat bersemedi. Atau saya akan membangun sesuatu yang menunjukkan, karya itu yang menunjukkan bahwa manusia itu akan sampai pada puncak kepasrahan, sampai kepada alam dewata. Ini kan masih ada dalam pikiran pada waktu itu. Pada periode berikutnya ada wujud nyata dari pikiran itu apa? Candi Borobudur. Ya. Nah, Candi Borobudur itu wujudnya. Nah, makanya semua aktivitas manusia ke depan, ya, menurut Sabdo Paloniogi. Kenapa pada waktu itu kan Hindu katakanlah Hindu, Buddha, Islam kan bercampur baur di Mojopahit. Ya. Di Mojopahit. Tapi ini nggak masuk akal kabeh. Kira-kira gitu ya. Makanya Noyo Genggong, Sabdo Palonio Genggol atau Kiai Lurah Semar Bodronoyo mengatakan besok 500 tahun sakwise runtuhing Mojopahit bakal ono agama budi. Ya. Nanti kita lanjutkan perbincangan ini, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang agama budi. Kita lanjutkan, Kirianto. 500 tahun, artinya kalau
hitung-hitungan 500 tahun itu berarti sekitar tahun 95-an lah. 95-an. Nah, menurut panjenengan sudah nampakkah harapan seperti itu 500 tahun sekarang sudah 2023 ini? Ya, sejak tahun itu ini makanya tadi itu pada waktu berbicara peralihan dari orang berpikir mistis menuju berpikir empiris, ini jurang tepis. Ya. Pasti akan terjadi huru-hara. Ya. Karena orang masing-masing berusaha untuk menguasai namanya ilmu tafsir, hermeneutika, ya. Menguasai itu, sehingga ilmu yang dia dapat itu tafsirnya wujudnya A, B, C, bukan gak karu-karuan ya, artinya berbeda-beda, gitu loh. Nah ini kan terus berlangsung sampai sekarang. Maka Mas Samsu, kalau kita melihat ini Jawa ya, orang Jawa itu kira-kira sekarang lah ya. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan alam muda ya, Ki Ardi Purwantono. Oh ya. Kita berbicara, beliaunya berbicara tentang Kolo Subuh ya. Ada satu keyakinan bahwa sudah mulai datang Kolo itu masa, Sebo itu datang. Jadi akan segera datang masa. Masa apa? Masa kemuliaan, masa kejayaan. Ya. Apa kaitannya dengan agama Budi tadi? Rupa-rupanya agama yang kita anut ini terus dengan deras mengalir menjadi agama Budi. Proses berarti? Proses terus. Ya, akan menuju pada satu titik bahwa di Indonesia akan terjadi satu kondisi masyarakat yang adil makmur seperti yang diinginkan oleh bangsa ini. Kita harus yakin itu. Ini dulu kan merupakan kalau Sebo ini kan dulu kan masih merupakan mosok sih. Ya. Sekarang akan diterjemahkan, akan wujud satu masyarakat panjang punjung pasir ukir gemah rip mahloh jinawi Kartoharjo. Dan ingat Mas Samsu, terlepas ini apakah bentuk mitos ya, apakah bentuk-bentuk yang lain, cerita ini kan ada. Dan cerita ini memang tidak begitu diperhatikan orang. Era itu yang diperhatikan adalah Prabu Brawijaya. Yang diperhatikan mulai merebaknya para wali-wali di tanah Jawa, khususnya Wali Songo. Yang sekarang diperebutkan ini ya, wali-wali. Ini wali-wali ini dari Timur Tengah, apa wali-wali dari Cina, kan begitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi namanya Raden Patah Jinbuningrat, Jinbun ya, ini bisa jadi katakanlah 50-50 lah, yang separuh dari Timur Tengah, separuh dari Cina gitu aja, yang gampang. Karena rajanya pada waktu itu namanya Jinbuningrat, itu kan dari Cina, ya, dari Cina, dari dataran sekitar Cina sana. Ini yang menarik, ya. Kan itu saja yang diperhatikan orang-orang itu. Ya. Berikutnya diperhatikan Sunan Kalijogo, Brawijaya, Raden Patah terus ya. Kata-kata yang apa? Yang digempil sedikit ini, ya. Sirna ilang kertaning bumi, ya. Terus ditambah lagi dengan adanya bakal teko agama Budi. Ini sebenarnya sesuatu yang menarik, ya. Karena di sana menyertakan buat saya, di sana menyertakan tokoh besar Asia, ya. Sebagian mengatakan tokoh besar di Pulau Jawa ini namanya Semar Badranaya, Naya Hantaka, Dyah Kunto Prasanta. Ya. Ini tokoh besar ya, Semar ini. Makanya saya belum pernah melihat Semar dalam tampilannya itu dibuat pengewan-ewan, ya, dijelekan. Tidak pernah. Bahkan satu saat ada seorang dalang tidak boleh melakonkan
cerita Semar Tigas Kuncung. Nah, ada itu. Nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena percayanya orang Jawa itu terhadap sosok yang namanya Semar atau Ismoyo ini. Siapa itu saya sendiri? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ya. Ini yang perlu untuk dibahas sebenarnya. Sopo Semar? Kok nganti ngomong agama budi? Lemono Semar itu beragama, kan begitu? Ya. Jadi makanya Mas Samsu konon dalam ceritanya tokoh-tokoh tertentu itu Islam ya. Kalau jadi imam itu suka sekali dengan suratnya Al-Fatihah. Ya, kalau nggak salah gitu ya. Ya. Karena semua orang. Karena dia hafal betul dengan itu. Betul-betul apa? Kalau dikatakan nembus itu nembus langitnya Allah. Ya. Nah, dalam konteks agama budi sekarang ini belum agama budi. Karena belum pemahaman itu tadi. Karena belum ngerti. Jangan paham itu awalnya kan ngerti. Ya. Jadi kalau Mas Samsu membaca buku pertama membaca ngerti kan? Kalau isinya nggak ngerti ya opo katanya paham. Ya. Tadi itu ya Mas Samsu dapat surat, isinya surat bahwa rekening Anda sudah terkirim 1 juta rupiah. Sampai nggak ngerti opo rekening. Ya. Ya. Bisa membaca tapi pahamnya belum. Pahamnya belum. Ini nanti ke depan dalam konteks agama budi masing-masing setelah memahami barulah di sini akan terjadi kolosebo tadi. Zaman yang akan datang itu zaman kegemilangan. Zaman di mana bangsa ini dalam kondisi surgawi, kaswargan. Ya. Jadi kalau agama budi ini untuk menemukan satu kolosebo artinya pemahaman yang paling diutamakan adalah pemahaman dulu. Pemahaman, ngerti, gitu loh. Makanya apa dalam kitab-kitab suci yang dikatakan suci itu artinya kitab itu menjadi suci setelah orangnya suci. Ya. Yang jadi masalah Mas Samsu, kitab-kitab itu banyak sekali tokoh-tokoh yang memiliki, yang mendapatkan katakanlah inspirasi dalam memahami kitab suci. Mas Samsu menarik sebenarnya ada tokoh-tokoh tertentu yang agama itu seperti sandiwara, kayak ketoprak lah, ya. Orang jauh sekali datang ke Malang. Ada apa ke Malang? Saya mau mendengarkan ceramahnya si A. Padahal dia nggak sholat, dia nggak apa-apa itu. Saya berpikir kadang-kadang apa yang menarik ini? Ya, karena ajaran agama tidak dilakukan, ya. Tapi dia senang sekali dengan tokoh agama itu. Sampai jauh-jauh datang. Saya tanya orang-orang itu ya. Dari mana Bu? Dari mana Pak? Dari sana jauh. Ke Malang untuk apa? Ada ceramahnya. Ustadz siapa? Ustadz si ini. Karena terkenalnya. Ya. Tapi setelah itu ya selesai. Ini yang saya katakan bahwa agama itu masih belum masuk dalam ranah akal. Dan lebih parah lagi apabila agama itu hanya untuk ngakal-ngakali, kan begitu? Ya, gitu. Buat kedok aja ya? Iya, karena konteks agama budi itu kan agama akal. Satu sisi harusnya akal tadi itu mampu untuk menerjemahkan pemberitaan kitab, ya, sehingga dapat diterima oleh orang banyak, diterima ya, dengan baik ya. Nah, yang jadi masalah pada waktu ada orang yang mampu untuk menciptakan akal dalam mentafsir kitab suci, ini disalahgunakan. Disalahgunakan. Ya, nanti penyalahgunaan ini kita bincangkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang agama budi. Ya, sebelum kita menginjak lagi tentang agama budi secara spesifik, itu tadi ada yang menarik, Kriyanto, penyalahgunaan itu tadi, penyalahgunaan agama ini bentuk-bentuknya seperti apa? Ya, kan begini Mas Samsu. Kalau kita berbicara agama, itu kan berbicara tentang kepasrahan. Ya, karena semua itu harus pasrah kepada kehendak pencipta, Tuhan itu sendiri. Tetapi di dalam pemahaman masing-masing individu itu menjadi berbeda manakala mereka tidak memiliki referensi yang cukup. Ya. Sehingga pada waktu dia bisa menerjemahkan secara akal tadi, mereka pasti akan mengambang itu. Karena nggak cukup. Ya. Dengan mengambang itu, kodrat kemanusiaan pasti akan mengambil tafsir yang cocok dengan dirinya. Ya. Apalagi kalau sekarang itu banyak sekali kata-kata di luar sana, agama itu dibuat komoditas, komodifikasi agama kalau dalam istilah budaya itu. Ya. Nah, ini tentu kalau ini sudah merupakan komoditas, komoditi, ya, ini kan harus laku. Sama dengan itu. Supaya laku dipoles-poles. Dipoles-poles, ya. Mana ceritanya orang berdagang tidak ingin dagangannya laku. Dagangnya laku, untung, ya, beruntung gitu. Disinilah sebenarnya harusnya agama apa saja itu jangan dijadikan komoditas. Ya. Kalau menebarkan agama, kenapa sih agama itu jangan dijual dengan murah? Ya. Artinya mahal, ya toh. Ini bukan barang dagangan. Kalau ini barang dagangan ya dolon sing larang, cik badimu akeh. Ya. Mahal di sini tuh barang mahal itu artinya bahwa harus kamu menjalankan sampai pada tingkat kepasrahan agama, itu gak gampang. Itulah mahal. Bahkan tidak bisa dihargai. Tidak bisa dihargai dengan materi, ya jangan itu terus dikatakan wah agama itu ancene mau jadi dol murah rek. Rek aku teko samene, jangan. Ya. Makanya Mas Samsu, konsep budaya komodifikasi agama sekarang terjadi. Ya. Namanya Samsu Said. Ini sudah ada pergeseran dari nama orang Jawa menuju nama orang Timur Tengah. Nggak sengaja pergeseran semacam itu. Kita bukan orang yang berada pada salah dan benar. Kita berada pada itu ada. Ya. Sesuatu yang hendaknya itu menjadi makanan hati, rasa, tapi menjadi makanan mulut. Ya. Kenapa? Karena jadi komoditas. Kita perlu juga untuk berpikir dalam konteks agama budi tadi. Ya. Di Indonesia ini kan dibangun sekarang tempat ibadah besar-besaran, indah-indah, ya. Sehingga sekarang tempat-tempat ibadah itu menjadi tempat rekreasi. Pernah dengar nggak? Ya. Ayo sekarang ke Jawa Tengah. Kenapa? Kita melihat bangunan tempat ibadah yang mewah sekali, pokoknya enak loh. Loh ini maunya itu rekreasi apa ya? Itu. Maka saya ingat ya dalam beberapa tulisan itu, kenapa dalam Islam ya Nabi Muhammad itu pernah menghancurkan masjid. Dia hancurkan masjid itu. Ya. Bisa jadi karena konsep masjid menjadi tempat wisata tadi. Loh ini Nabi Muhammad loh. Ya. Yang memerintahkan hancurkan itu. Ya moga-moga bukan. Moga-moga ini merupakan wujud dari
kesempurnaan agama-agama di Indonesia, bukan semakin menjadikan perpecahan. Karena apa? Karena agama Budi. Mungkin itu juga merupakan satu proses untuk menuju ke agama Budi. Makanya jangan sampai terjadi perpecahan, ya. Karena mereka sudah berpikir secara akal. Budi itu kan akal, budaya. Jadi kalau orang itu menjadi budayawan, itu berarti dia orang yang banyak menggunakan akalnya, pintar menggunakan akalnya. Kalau dia menulis, tulisannya indah. Kalau dia berbicara, bicaranya enak didengarkan. Itu sudah bisa masuk dalam kategori budayawan. Ya, budinya betul-betul betul-betul lantip. Itu. Ya, Kirianto, barangkali saya jadi berpikir begini, ketika kita menuju agama Budi, yang pada intinya adalah budi luhur. Ya. Nah, mungkin tidak ketika seseorang sudah sing penting bersikap, bersifat, berperilaku budi luhur, akhirnya akan menghilangkan rumah-rumah ibadah. Mungkin tidak begitu. Orang Jawa kan sudah seperti itu. Ya. Sing penting aku ora nyolong jupuk, ora pek pinek barang liyan. Masa lalu kan belum masuk namanya agama-agama, kalau dikatakan agama impor ya. Islam itu dari timur, semua dari Timur Tengah. Ya, Hindu, Buddha dari India. Ya. Ya dulu semacam itu. Budi luhur itu. Makanya Mas Samsu, ini tafsir lagi. Yang jelas kalau Sang Buddha Gautama ya, berarti memang betul-betul bagaimana budi luhurnya. Ya. Mestinya rumah-rumah ibadah tidak akan hilang ketika ada agama Budi ini, tetapi justru merupakan satu wadah, satu tempat penggemblengan seseorang untuk menuju budi luhur tadi. Mestinya begitu, Kirianto. Nah, pada waktu tercapainya budi luhur dalam konteks agama Budi, ya bisa jadi ditinggalkan. Malah ditinggalkan. Ditinggalkan. Waduh. Ya, karena konsepnya ya lebih baik sholat di rumah daripada di masjid yang di dalamnya ada pertengkaran. Tinggalkan. Ya. Jangan heran satu saat itu akan ditinggalkan. Akan seperti itu. Ya. Nanti kita tidak hanya memilih tentang masjid, tapi memilih takmir masjidnya sing dia sing apik. Gitu. Itu. Mungkin itu kan hanya tempat. Kalau orang Jawa, masjid Jawa di Jawa itu namanya masjid itu di sini. Di hati. Ya. Maka disebutkan ati kuwi papat jembar dunungi berluput ala becik bejolan cilaka lan singgasaning Gusti Kang Maha Kawasa. Jadi orang Jawa itu dulu kalau mau masuk masjid iku ya semedi mlebu ning atine dhewe-dhewe. Dan anu Mas Samsu, ini ada saya diberitahu, Pak Rianto, kemarin itu ada bahwa orang Timur Tengah, orang Cina itu asal usulnya dari Jawa, kan begitu ya? Itu kan semata-mata kita membaca referensi, membaca buku-buku, gitu loh, begitu. Nah tentu buku tulisan itu masih bisa untuk diperdebatkan. Tapi yang jelas Javana, Jawa, surga itu ada di Nusantara, di buku itu. Kenapa orang-orang pada kepingin datang ke Indonesia? Karena Indonesia dalam buku itu adalah surga. Ya dalam konteks agama mungkin surga yang dipercikkan Tuhan ke bumi, di tempat kita itu, sehingga mereka datang ke sini. Tapi ada sejarah masa lalu yang menyebabkan terjadinya diaspora. Wong orang Nusantara pada bingung-binglulungan pada sekian juta tahun yang lalu. Bisa jadi mereka-mereka yang datang ke Indonesia dari negara-negara mana saja dan dia merasa tentram, cinta dengan Nusantara. Bisa jadi dalam pemahaman saya kemarin, mereka-mereka itu adalah memiliki nenek moyang di Nusantara. Orang Arab katakan ya, ada saudara kita di Papua, hampir mirip. Orang Cina ada saudara kita
di Dayak yang hampir sama, ya, dan lain-lain. Ya, ya, Kirianto, karena waktu juga tidak mengizinkan untuk kita berbincang-bincang lebih panjang, walaupun sebenarnya perbincangan ini menarik sekali untuk diperbincangkan terus. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berbincang-bincang lagi dengan tema yang sama atau melanjutkan atau tema-tema yang baru sesuai dengan harapan pemirsa, terutama yang sudah WA di bawah ini. Demikian pemirsa, akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Rama TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.